Mood kan lah. Bawaslu tolong mutkan. Bapak Ibu kita langsung kesimpulan saja ya. Bapak Ibu yang masih setiap slide nomor 12. Tolong slide 12. Pak Jumadi, slide nomor 12, Pak Jumadi. Kesimpulan. Ya, slide 12. Ini kesimpulan nih. Enggak jangan ngomong, Pak. Tambah ramai di sana nanti. Slide 12, Pak. Yang mana ya, Pak? Tabel rangkuman. Yang terakhir. Tabel rangkuman. Oh ini tabel rangkuman. Tabel rangkuman. Belum bergerak, Pak. Ini enggak apa-apa. Iya, belum bergerak. Belum bergerak. Tidak bergerak tuh. Ya. Tak bergerak Sabar, Pak, sebentar. tuh, Pak. Tabel Bergerak rangkuman tuh, saya Pak. berikan contoh analisis. Stop dulu, Langsung Pak. saja. Jadi lihat. Tabel rangkuman. Lanjut tabel rangkuman saja. Di sini belum. Belum. Coba Bu. Ini di saya nampak, di sana tidak nampak. Belum ada, belum. Untuk langsung keluarkan saja itu Pak Amin. Rangkuman. Inilah teknologi Bapak Ibu ya, sensitif sekali. Tabel rangkuman terakhir, Pak. Tabel rangkuman. Tabel rangkuman terus. Nah, itu, Pak, betul. Ya, Ah, sip. betul tuh, Pak. Betul tuh, Pak. Sip. Nah, Bapak Ibu Tabel sekalian, rangkuman. Kirim file materinya, Pak. mohon diperhatikan tabel rangkuman. Tadi pembicara sebelumnya sudah menyampaikan bagaimana asesor menggali data, baik itu pada observasi, baik itu telaah dokumen, maupun pada wawancara. Nah, disinilah asesor akan menyimpulkan, Bapak Ibu. Sebelum asesor menyimpulkan, Bapak Ibu harus memilih, memahami kata kunci. Level A, B, C, atau D, Bapak Ibu ya. Yang masih belum matikan mic-nya, belum mute-kan kerjasama. Ya, Bapak Ibu. Di sini kita mengambil kesimpulan. Ya, dikatakan ini tadi, asesor akan menyimpulkan atau professional judgment berdasarkan dengan kompetensi keahlian. Bapak Ibu tolong diperhatikan, adakah beda A, B, C, D ini? Nampaknya sama. Bapak Ibu harus mencari kata kunci. Untuk memilih A itu gimana, memilih B itu gimana, memilih C itu gimana. Ah, kita lihat. Dapat level A. Sekolah madrasah bekerjasama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang relevan dengan kompetensi keahlian dalam bentuk nota kerjasama itu secara berkelanjutan intensif dan berdampak bagi mutu lulusan. Ingat Bapak Ibu, di sini ada kata kunci secara berkelanjutan intensif dan berdampak pada mutu lulusan. Bapak Ibu ya, paham Bapak Ibu ya? Coba kita lihat pada level B. Sekolah madrasah memiliki MOU dengan kompetensi keahlian dalam bentuk kerjasama. Beda kan? Tidak ada secara berkelanjutan dan tidak ada dampak kepada mutu lulusan. Sedangkan C, sekolah madrasah melakukan kerjasama dalam bentuk MOU saja. Nah, itu paling C. Sedangkan D,
Sekolah madrasah kerjasama dengan dunia kerja dan lembaga lain yang relevan dengan kompetisi keahlian, tidak ada MOU-nya. Jadi kata kunci, perhatiin Bapak Ibu, kata kunci level A ini nanti bisa dilihat di ESP. Kan ESP sudah dibagikan di grup, Bapak Ibu tadi menelaah satu-satu. Ini contoh saja. Pada level kinerja Bapak Ibu untuk memilih nanti di dia itu A atau B, lihat secara berkelanjutan, intensif, dan berdampak bagi mutu lulusan. Ini berarti Bapak Ibu A. Sedangkan tidak berdampak pada mutu lulusan berarti B, dan seterusnya. Bagaimana dengan skor? Nah, skor ini kalau 3 ini maksimal. Kalau 2 ini sedang. Kalau 1 ini kurang. Dikualitatifkan. Jadi itu saja Bapak Ibu. Kata kunci yang penting untuk Bapak Ibu ketahui dalam mengisi Sispena. Nanti setelah ini Pak Agus akan memberikan materi Sispena. Ya. Banyak pertanyaan di sini, bagaimana apa? Ada chatroomnya banyak saya baca ini. Bagaimana peran BAN menyiapkan akreditasi? Salah satu Bapak Ibu. Peran kita salah satunya ini. Karena kami tidak boleh turun secara luring, maka kita lakukan seperti ini. Nah, mungkin juga di antara 706 ini nanti ada Bapak Ibu termasuk sekolah piloting itu juga akan diperdalam lagi. Tidak hanya seperti sini. Ini secara umum saja. Tapi intinya nanti setelah ini Bapak Ibu telaah kembali ESP mulai dari lulusan, proses pembelajaran, mutu manajemen sekolah Bapak Ibu telaah. Lihat di situ. Ataupun di anak situ. Lihat di situ, misalnya kalau kita nak bertanya misalnya ke visi dan misi sekolah. Apa yang diminta di situ? oh, kita nak bertanya. Pertama dokumen, adakah dokumen visi dan misi sekolah? Disusun oleh siapa? Siapa saja yang terlibat? Di chat aja Pak. Di chat. Wawancara. Ditanya, apakah Bapak Ibu kalau chat terlibat dalam susunan visi dan misi? pakai yang chat aja Pak. Oh, kedengaran Chat aja yo. di situ. Ya Pak, kedengaran Pak. Nanti kita setelah ini kita Yo. ngobrol Pak Ibu ya. Kedengaran yo. Ya, Chat-chat tolong pula. Pak, giliran Pak. Nah, waktunya hampir selesai. Ya. Jadi seperti itu barangkali dari saya cukup sekian. Lanjut Pak, masih ada lagi? Ada tak slide-nya? Ya, terima kasih. Saya pikir itu saja. Pada prinsipnya semua butir sama. Mutu lulusan, proses pembelajaran mutu guru dan manajemen sekolah. Intinya, saya katakan sampai kata kunci. Yang pertama, Bapak Ibu harus memahami dulu pernyataan dan indikator. Yang kedua, Bapak Ibu harus memahami dokumen apa yang harus disiapkan. Yang ketiga, Bapak Ibu harus paham instrumen ini dibuktikan dengan apa. Kan nanti Bapak Ibu membuat instrumen di dalam dia. Dulu kan ada IPDIP Bapak Ibu ya, sekarang tidak. Bapak Ibu nanti memuat dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam Sispena melalui dia. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham. Di buku itu sudah ada. Misalnya program pengembangan sekolah, apa dokumen yang diperlukan? Bapak Ibu muat di situ. Bapak Ibu pelajari lagi nanti. Nanti asesor menelaah ini dengan apa? Wawancara sajakah, studi dokumen sajakah, atau dengan angket? Kalau manajemen sekolah tidak ada angket. Nah, itu saya contohkan tadi. Saya contohkan di awal, praktis saja pada waktu visitasi kemarin. Itu saya tanya ke kepala sekolah, apakah visi misi sekolah Bapak dilakukan perbaikan secara berkelanjutan Pak? Oh ya, dilakukan Pak, ada dokumennya. Begitu saya tanya kepada guru, Bapak terlibat tidak dalam penyusunan visi misi? Tidak ada Pak, hanya wakil kurikulum. Dah. Saya tanya lagi kepada pemangku kepentingan komite sekolah. Atau visi dan misi sekolah, tahu Pak? Apakah Bapak terlibat? Saya tidak urusan itulah Pak, asal bagus saja sekolah sudah bagus. Nah, itu artinya kan itulah ini maksud dengan triangulasi data dan triangulasi sumber. Baik Bapak Ibu, saya pikir sampai demikian dulu. Nanti barangkali tanya jawab kita. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Saya senang sekali kepada Bapak Ibu yang sangat bersemangat. Tapi karena kita teknologi, ya beginilah Bapak Ibu. Banyak kendala-kendala yang terjadi. Nah, kita juga harus bersahabat dengan teknologi yang seperti ini. Nah, baik, sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke Ibu Dr. Herlina. Terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada Pak Ahmad Zaini, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua yang kami banggakan, masih semangat Bapak Ibu ya. Nanti raise hand aja Bapak Ibu. udah Untuk satu-satu. sesi komponen IASP 2020 sudah selesai.